Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Sekolah Investasi. Tempat kita belajar segala hal tentang investasi, mulai dari saham, kripto, reksadana, sampai emas. Di video kali ini, saya akan membahas saham IPO CDIA. Apakah ini peluang emas berikutnya, atau hanya euforia sesaat? Yuk kita bahas sampai tuntas. Perseroan merupakan bagian dari investasi infrastruktur TPIA dan EGCO, yaitu perusahaan listrik terkemuka yang terdaftar di Thailand. Ya, perseroan didirikan untuk berinvestasi dalam bisnis infrastruktur, termasuk solusi energi, air, penyimpanan, dan logistis. Nah, perseroan memiliki 4 pilar bisnis utama, yaitu pilar pertama yaitu pilar energi. Perseroan melalui perusahaan anak yaitu KCE menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK, Cilegon, Banten dengan 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Selanjutnya, pilar logistis. Perseroan melalui perusahaan anak, yaitu CSI dan MIM, melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas, dan minyak bumi. Pilar selanjutnya yaitu pilar kepelabuhan dan penyimpanan. Perseroan melalui perusahaan anak, yaitu RPU, menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan berupa sewa tangki untuk produk kimia dan produk minyak bumi, serta fasilitas dermaga yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati. Selanjutnya, pilar air. Perseroan melalui perusahaan asosiasi, yaitu KTI, menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih. Nah, pilar air ini memberikan kontribusi sebesar 16,58% terhadap laba bersih perseroan pada tahun 2024. Keunggulan kompetitif perseroan bisa kita lihat. Yang pertama adalah penyedia infrastruktur terintegrasi dengan pertumbuhan tercepat. Yang kedua, arus kas stabil dengan kontrak jangka panjang yang terjamin dari off-taker bereputasi. Yang ketiga, potensi pertumbuhan jangka panjang dengan manajemen dengan memanfaatkan perkembangan pasar. Keempat, kemitraan dengan mitra domestik dan global yang terkemuka. Kelima, dukungan dari sponsor terkemuka dan terpercaya. Ya, dengan dukungan dari grup TPIA dan EGCO ini dapat memperkuat fondasi operasional dan ekspansi CDIA. Dan keenam, manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi. Selanjutnya, struktur pemegang saham. Oke, dapat kita lihat sebelum IPO, TPIA ini menguasai 66,67% saham CDIA, sedangkan Phoenix Power ini menguasai 33,33%. Nah, setelah IPO, maka TPIA ini menguasai 60%, Phoenix Power menguasai 30%, dan masyarakat menguasai 10%. Selanjutnya kita akan melihat laporan posisi keuangan. Ya. Kalau kita perhatikan, jumlah aset perseroan itu meningkat drastis ya. Pada tahun 2023, itu jumlah aset perseroan itu sebanyak 916 juta dolar. Dan naik menjadi 1 triliun, naik menjadi 1 miliar 75 juta dolar. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan jumlah aset tidak lancar perseroan yang menaik signifikan ya. Pada tahun 2023 jumlah aset tidak lancar itu sebanyak 263 juta dolar. Dan sedangkan tahun 2024 jumlah aset tidak lancar perseroan itu menjadi 812 juta dolar. Jumlah aset perseroan yang menaik pesat ini menunjukkan bahwa perseroan ini sedang melakukan investasi untuk jangka panjang ya, yaitu ke proyek infrastruktur, kawasan industri, dan logistik. Selain itu, kita juga melihat jumlah liabilitas perseroan juga yang naik signifikan ya, dari 233 juta dolar di tahun 2023 menaik menjadi 328 juta dolar di tahun 2024. Tapi jumlah ekuitas perseroan ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga rasio jumlah liabilitas dan ekuitas ini masih tergolong sehat ya. Selain itu, kenaikan jumlah liabilitas ini juga menunjukkan kalau perseroan ini sedang melakukan ekspansi yang besar-besaran ya. Oke, selanjutnya laporan laba rugi perseroan. Dapat kita lihat
kinerja perseroan pada tahun 2024 ini sangat bagus ya. Hal ini dapat kita lihat dari laba tahun berjalan perseroan. Pada tahun 2023, perseroan mendapatkan laba 1,8 juta dolar, sedangkan pada tahun 2024 itu laba perseroan menjadi 32,5 juta dolar. Artinya, laba perseroan itu meningkat 16 kali. Semoga dengan adanya tambahan dana IPO ini, maka kinerja perseroan di tahun 2025 ini bisa semakin membaik lagi. Kebijakan dividen pada tahun 2025, perseroan telah membagikan dividen tunai sebesar 20 juta dolar yang diambil dari saldo laba bersih tahun 2024 perseroan. Dan manajemen perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 40% dari laba bersih tahun berjalan. Selanjutnya kita akan ke penawaran umum perdana saham. Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya sebesar 12 miliar 482 juta 937.500 saham biasa atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal yang ditempatkan dan disetorkan penuh dengan harga penawaran yang berkisar antara 170 sampai 190, sehingga dana dari penawaran umum perdana saham ini sebanyak-banyaknya adalah 2 triliun 371 miliar 758 juta 125.000 rupiah. Rencananya, dana ini akan digunakan sekitar 871 miliar 758 juta 125.000 rupiah akan disalurkan perseroan melalui penyertaan modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik, yaitu CSI dan MIM. Sedangkan sisanya sekitar 1,5 triliun rupiah seluruhnya akan disalurkan perseroan melalui penyertaan modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Nah, dari sisi rencana penggunaan dana IPO, menurut saya ini sangat bagus ya, karena dananya ini bukan digunakan untuk membayar utang ya, melainkan untuk penyetoran modal kepada anak perusahaan perseroan. Penjataan terpusat perseroan ini masuk ke dalam golongan keempat ya. Hal ini dikarenakan perseroan berencana mendapatkan dana sebanyak-banyaknya sebesar 2,3 triliun. Sehingga jumlah polling perseroan itu 15.603.671 lot itu adalah jumlah polling. Sedangkan penjataan retail itu sebesar 5.201.223 lot. Artinya, jika antrian pemesanan IPO-nya itu di bawah 500.000 orang, maka penjataan retail itu tidak mungkin dipukul rata ya. Sedangkan yang kita tahu antrian terbanyak itu ada di saham GoTo waktu itu ya, itu sekitar 300 ribuan ya. Sedangkan penjataan bukan retail itu sebesar 10.402.448 lot. Evaluasi CDIA di rentang harga 170 sampai 190 ya sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, PI dan juga PBV-nya ini cenderung standar ya. Seperti yang kita tahu, banyak perusahaan IPO yang menawarkan valuasi yang lebih mahal ya ketika mereka mau IPO ya. Sedangkan CDIA ini cukup standar, bahkan kalau kita bandingkan dengan perusahaan Pak PP lainnya seperti Brand ataupun Cuan, itu maka valuasi CDIA ini cenderung masih murah. Underwriter yang mengawal IPO CDIA dapat kita lihat ada 6, yaitu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Sekuritas, Hen Sekuritas, OCBC Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Menurut saya pribadi, walaupun ini termasuk IPO jumbo, tapi peranan underwriter ini sangat penting ya. Dapat kita lihat dari track record HP itu kalau mengawal IPO itu sangat bagus ya. Cuan 6 kali arah, DAS 7 kali arah,
Ratu 10 kali arah. Sedangkan LG ini juga bagus banget ya. Golf 1 kali arah, AADI 3 kali arah, CBDK 5 kali arah. Apakah IPO CDIA ini akan arah juga? Semoga aja ya. Oke, bagian terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, CDIA adalah bagian dari ekspansi besar-besaran Prajogo Pangestu di sektor energi, terutama energi baru dan terbarukan, EBT. Melalui IPO ini, investor diberikan kesempatan ikut dalam rantai bisnis Green Energy Group Barito yang sedang digoreng narasinya seperti halnya brand dan cuan. Potensi besar, tapi tetap ada resiko yang wajib diperhatikan. Kedua, saya sendiri akan ikut untuk membeli. Selain karena perusahaannya bagus, underwriternya juga bagus, rasanya sayang banget kalau kita melewatkan kesempatan ini. Nah, untuk jumlah yang saya pesan, nanti saya akan share di postingan di komunitas ya. Demikianlah review saham IPO CDIA. Kalau kamu tertarik dengan video ini atau investasi lain seperti kripto, reksadana, sampai emas, jangan lupa subscribe channel ini, Sekolah Investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!